Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun dan kita semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab mengajarkan kepada kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, supaya kita senantiasa memikirkan apa yang positif. Kalau kita perhatikan tadi, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan itu. Jangan pikirkan yang negatif. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin itu melemahkan kita. Ya, jangan pikirkan pikiran-pikiran yang justru membuat kita khawatir, ketakutan. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan gak usah pusingkan apa kata orang. Seringkali kalau kita mendengar hal yang negatif, kita terpengaruh. Kita jadi kehilangan mood, bad mood gara-gara orang ngatain kita. Let's stop. Mulai pikirkan apa yang benar, apa yang suci, yang manis, yang baik. Yang seperti Alkitab katakan tadi. Dengan demikian maka hidup kita tidak akan dipengaruhi dunia. Karena dunia seringkali akan memunculkan, bahkan menyuarakan hal-hal yang negatif. Sehingga cepat atau lambat kalau kita mengikuti itu semua, kita menjadi lemah, kita menjadi kurang bersemangat, kita menjadi putus asa, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Karena apa? Yang dipikirkan yang negatif. Orang Jawa bilang ini, podo-podo sing ngetok ke tenaga gitu ya. Sama-sama mengeluarkan energi. Mari pikirkan yang positif. Ya, karena pikiran-pikiran yang positif ini yang akan membangkitkan semangat bagi diri kita. Kalau kita memikirkan yang positif, kita akan semakin memiliki gairah hidup, memiliki satu kekuatan untuk kita melangkah maju. Sebaliknya kalau kita memikirkan yang negatif, kita memikirkan yang buruk, bahkan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, yang membuat kita akhirnya kehilangan akan semangat hidup, membuat kita akhirnya menjadi dikuasai kekhawatiran karena negatif yang dipikirkan. Kalau kita memikirkan yang positif, maka kita akan beroleh kekuatan untuk maju.
Ya, jadi kalau kita memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, nah semua yang positif itu, maka itu juga akan mempengaruhi akan hidup kita, mempengaruhi semangat hidup kita. Semua dikasih Tuhan. Ya, kalau kita menyadari sesungguhnya kita ini ya sudah dituntun Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah disertai Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita masih negatif, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, berarti hati kita kurang bersyukur. Ya, orang yang dikuasai pikiran negatif, sulit untuk bersyukur. Sebaliknya kalau kita memikirkan yang positif, maka hati kita akan melimpah dengan syukur. Kita menyadari begitu banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Begitu luar biasa segala perkara yang telah Tuhan buat. Sehingga yang ada adalah kita mengagumi kebesaran Tuhan. Ya, kalau kita selalu memikirkan yang baik, yang positif, maka menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan pasti melakukan yang baik. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Ya, bahkan rancangan Tuhan itu hari depan penuh harapan. Rancangan Tuhan, rancangan kebaikan untuk hidup kita. Bahkan Allah pun turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, kalau yang positif, yang baik datang dari Tuhan. Sementara iblis seringkali akan mengingatkan kita untuk selalu memikirkan yang negatif, yang melemahkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Ya, tujuannya apa? Supaya menggoyahkan iman kita, supaya kita kehilangan pengharapan, supaya kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, supaya kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu maksud dari si jahat. Jangan kita terperdayai, jangan kita ditipu dengan tipu muslihatnya itu. Ya, sekarang sadari, dengan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak merancangkan yang buruk, artinya kalau sesuatu yang tidak baik terjadi sekalipun atas hidup kita, pasti ada alasan Tuhan. Ya, tujuannya tetap baik. Ya, kadang-kadang memang kita melihatnya kok negatif, kok tidak baik hidupku. Tetaplah berpikir positif, sebab Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Di balik yang tidak baik sekalipun, Tuhan sanggup mengubah keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya Tuhan merancangkan sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia bagi kita anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai berpikir positif. Pikirkan yang baik, jangan mau untuk memikirkan yang negatif yang melemahkan iman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali pagi hari ini betapa pentingnya kami menjaga pikiran kami. Ada dari pikiran yang lemah, pikiran yang negatif, pikiran yang selalu memikirkan yang buruk, maka itu akan melemahkan iman, membuat kami kehilangan semangat hidup. Sebaliknya, ketika kami memikirkan yang positif, ketika kami memikirkan hal-hal yang baik, maka kami percaya itu juga yang terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya dengan kami memikirkan apa yang baik, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rancangkan, itu juga yang terjadi atas hidup kami. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.